Saudara, sedang viral berita mengenai protes kenaikan pajak hiburan menjadi 40 sampai dengan 75%. Bahkan salah satunya juga disuarakan oleh pengacara Hotman Paris dan penyanyi Inul Daratista. Langsung saja kita akan membahas hal ini bersama dengan Menparekraf Sandiaga Salahuddin Udo. Selamat siang Pak Sandi, terima kasih atas waktunya. Kita akan langsung saja bertanya mengenai hal ini. Ini sebenarnya gimana sih Pak Sandi? Sudah finalkah keputusannya atau statusnya masih judicial review di MK? Mohon pencerahannya, Pak. Ya, terima kasih SCTV Mbak Regina atas kesempatannya. Permohonan judicial review atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini telah diajukan oleh 22 orang pemohon yang tergabung dalam Asosiasi Usaha Spa dan juga berdomisili di Jakarta, Bali, Bandung, dan Depok. Jadi bukan hanya di Bali. Dan permohonan pengujian tersebut tanggal 3 Januari 2024 dan diterima MK di 5 Januari 2024. Permohonan ini masih diproses oleh MK dan akan menunggu jadwal sidang. Jadi yang ingin kami sampaikan, mari kita hentikan dulu polemik. Pemerintah sekarang sedang menangani melalui jalur MK dan tentunya kita hormati proses hukum. Bagi pemerintah daerah juga kita buka peluang untuk diskursus dengan pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif khususnya di jasa hiburan, bagaimana agar pajak ini digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan negara tapi tidak membebani para pelaku usaha, apalagi harus menciptakan kondisi PHK atau pemutusan hubungan kerja. Saya ingin justru bahwa penguatan sektor ini bisa membuka peluang untuk penciptaan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Baik, Pak Sandi sedang diproses di MK, di judicial review ini, berarti masih ada peluang, Pak, untuk dibatalkan atau seperti apa? Ya, tentunya saya tidak ingin mengomentari proses hukum karena ini tentunya yang berwenang adalah di MK. Namun kami siapkan karena di saat industri pariwisata ini baru bangkit pasca pandemi dan di saat negara-negara lain ini justru memberikan insentif dengan penurunan pajak, kita menerapkan sebuah kebijakan yang sebetulnya secara esensi ini adalah bagian daripada desentralisasi fiskal, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerahnya dan mengembangkan industri pariwisatanya. Tapi jangan sampai narasi yang keluar ini justru pemerintah tidak peduli terhadap industri parekraf, pemerintah ingin industri ini tidak bisa bersaing, tapi justru kami ingin terbuka peluang diskusi. Saya ngajak Mbak Inul dan Bang Hotman untuk ngopi, Ya. eh, ngolah pikiran, sehingga kebijakan yang kita gunakan berbasis data bisa justru memperkuat sektor hiburan ini, sehingga bisa menciptakan peluang usaha dan lapangan kerja yang luas untuk masyarakat kita. Oke, artinya ngopi ini diperlukan ya Pak, ngolah pikiran memang sambil ngopi agar dapat solusinya untuk bersama seperti itu ya. Nah Pak, saya mau bertanya terkait dengan kenaikan ini kan tertuang dalam UU nomor 1 HKPD atau hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan juga daerah. Nah, inisiasi awalnya ini dari siapa Pak? Ini tentunya adalah bagian dari Undang-Undang Cipta Kerja yang kami eh, mendapatkan informasi di mana langsung diturunkan dalam Undang-Undang lanjutan yaitu nomor 1 tahun 2022 yang eh, akan berlaku efektif Januari 2024. Nah, oleh karena itu sebelumnya belum terlalu dibahas, tapi menjadi sebuah berita yang viral, Mbak Regina, karena penerapannya Januari 2024 ini saat kita baru saja selesai dari pandemi dan wisata dan ekonomi kreatif mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Nah, kita juga mengerti bahwa ada upaya pemerintah meningkatkan rasio penerimaan pajak dan harus ada pendanaan yang kuat untuk bisa mendorong pembangunan kita, terutamanya juga yang berpihak kepada rakyat kecil. Nah, 80% penerimaan pemerintah itu berasal dari pembayaran penyetoran pajak.
Nah, hasilnya ini tentunya lebih diharapkan pemerintah daerah sebagai pengelola sektor hiburan bisa mendapatkan peluang untuk desentralisasi fiskal. Dan penataan ini baru saja kita lakukan, dan HKPD ini kita harapkan justru untuk memperkuat. Tapi memang sosialisasi dan edukasi terutama berkaitan dengan 5 jenis pajak daerah yang berbasis konsumsi. Jangan lupa ekonomi kita itu dilandasi daripada pertumbuhan konsumsi. Itu adalah pajak hiburan, pajak parkir, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak penerangan jalan. Ini memang sangat berkaitan dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Bagaimana pajak ini bisa memperkuat pembangunan kita tapi tidak membebani pengusaha. Boleh dikatakan bahwa ini kesempatan kita untuk menata struktur biaya dari sektor pariwisata, hiburan, dan ekonomi kreatif kita, di mana banyak sebelumnya biaya-biaya tersebut bukan biaya resmi. Ini bisa akhirnya bisa diakui dan menjadi beban yang akan menjadi pengurangan pajak, sehingga perda pengenaan pajak hiburan 40% di Kabupaten Badung, Gianyar, Tabanan, dan Kota Denpasar yang sudah efektif Januari 2024 ini bisa kita gunakan setelah nanti prosesnya selesai di MK sebagai landasan untuk penguatan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Baik, Pak Sandi, saya mau bertanya terkait dengan nilai kenaikan ini kan tertulis 40 hingga 75% ya gitu Pak Sandi. Nah, ini tuh penjelasannya tuh seperti apa, Pak? Diklasifikasikannya tuh berdasarkan apa? Ya, tentunya kalau kita lihat sekarang banyak netizen yang menyampaikan, waduh 15% sampai 25% aja kita sudah sangat berat. Nah, kita harus lihat dulu struktur dari industri ini. Struktur dari industri ini terutama dari segi pengeluaran, eh, kita bicara mengenai kalau misalnya jasa hiburan itu kan ada biaya pengamanan, biaya perizinan, maupun biaya-biaya lain ini yang disebut sebagai ongkos ekonomi biaya tinggi atau biaya ekonomi yang sangat tinggi yang kita harapkan bisa kita pangkas sehingga konsep di mana kemitraan PPP atau pemerintah dan private melakukan kemitraan atau public private partnership ini bisa terbentuk. Nah, memang alokasinya semuanya untuk pemerintah daerah menentukan antara 40 sampai 75% berdasarkan kebijakan dan kearifan dari pemerintahan setempat, pemerintahan daerah. Kami melihat memang di angka 40% ini harus jelas bahwa kalau 40% ini biaya final, tidak ada lagi biaya-biaya siluman, biaya tambahan yang membebani usaha dari para pelaku jasa hiburan ini. Jadi menurut saya perlu kita duduk bersama, kita carikan solusi, karena misalnya pemerintah mengambil 40% dan 60% ini diambil oleh dunia usaha, apakah ini sebuah perimbangan yang adil, bahwa pemerintah mendapatkan bagian 40%, 60% diambil oleh pihak swasta, atau bagaimana? Tapi yang terpenting semuanya tercakup dan dibukukan secara resmi dan menjadi bagian daripada perekonomian kita yang nanti sumbangsi pajaknya bisa digunakan untuk pembangunan negara dan berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Oke, namun sebenarnya Pak Sandi ini sektor atau bidang apa saja sih yang sebetulnya terdampak batasannya nih? Mana aja kira-kira yang terdampak dan tidak supaya lebih clear Pak, karena banyak yang bertanya juga. Jadi kemarin ini yang spa sudah kita klarifikasi karena spa ini bukan berkaitan dengan hiburan tapi lebih kepada kebugaran Kebugaran. dan ini tidak termasuk. Nah, nanti dari proses MK kita akan lihat mana nih yang termasuk, mana yang tidak. Apakah eh, sektor usaha seperti beach club, sektor seperti Mbak Inul, karaoke itu termasuk. Dan seandainya termasuk, bagaimana kita bisa memfasilitasi agar mereka tetap terus berjalan. Bagaimana caranya mereka tidak langsung kolaps,
tidak langsung akhirnya harus menutup usaha dan memberhentikan karyawannya. Sebagai industri yang baru saja selesai dari pandemi dan baru rekrut kembali karyawannya, saya sangat mengerti keberatan daripada para pengelola jasa hiburan. Jadi kalau di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 jasa kesenian dan hiburan ini sangat jelas tertuang bagaimana itu ini tontonan film atau bentuk tontonan audiovisual lainnya, pagelaran kesenian, kontes kecantikan, kontes binaraga, pameran dan lain sebagainya. Ini luas sekali. Jadi kita harus pastikan tidak akan menimbulkan distorsi dari segi persepsi di luar sana, sehingga akhirnya nanti saya khawatirnya wisatawan yang sudah akan datang ke Indonesia karena banyak diskursus atau polemik yang mengundang reaksi negatif, akhirnya mereka membatalkan kunjungannya dan membuat target-target 2024 itu bisa terganggu. Nah, harapannya agar mengacu pada penerapan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 ini, kita sikapi dengan kebijakan yang sangat holistik, di mana jangan sampai industri pariwisata yang harusnya berkontribusi terhadap ekonomi bangsa justru memberikan dampak sosial yang negatif. Itu yang perlu kita hindari. Baik, nah Pak, ini kan sekarang masih di tahap judicial review begitu ya, Pak Sandi. Berarti masih belum ada kepastian deh Pak terkait sektor usaha mana saja yang terdampak. Ya, ini nanti akan kita lihat dari proses uji materi, judicial review, dan kita tunggu perkembangan lebih lanjut. Dan saya berharap dan saya sangat menghimbau untuk kita berdiskursus itu di ruang-ruang seperti Sarasehan. Saya membuka ruang di Kemenparekraf hari Senin antara pukul 4 sampai pukul 6. Silakan memberikan masukan. Ada program hybrid yaitu weekly brief, di mana kami akan menampung semua curhatan dari para pelaku dan kami akan tampung untuk kita melakukan tindak lanjut segera kepada mereka dan agar mereka tidak khawatir dan mereka mendapatkan informasi terkini. Tapi yakinlah bahwa pemerintah akan memastikan kelangsungan industri parekraf ini. Kita tidak akan mematikan, apalagi kita memutuskan hubungan kerja, karena itu adalah indikator kinerja utama kita, yaitu menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia. Nah, terus Pak Sandi, apa nih solusi tahap pertama yang dilakukan untuk menghadapi pajak hiburan yang naik ini nih Pak? Spesifikasinya untuk pelaku parekraf dan batasannya itu seperti apa? Mari kita pantau dari sisi regulasi dan kita monitor perkembangan di Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, para pelaku ekonomi kreatif siapkan semua argumentasi tentang pengeluaran-pengeluaran yang mereka selama ini harus keluarkan dalam menjalankan usaha mereka. Dan kira-kira batasan mana yang wajar, apakah 15, 20, 25%, atau mungkin ada beberapa industri yang bolehlah 40%, tapi kita minta insentif ini, dan itu. Jadi argumentasi ini disiapkan dan saya mengimbau seluruh pelaku industri hiburan, pariwisata, dan ekonomi kreatif tidak membesar-besarkan di luar dari proporsi, tapi mengutarakannya melalui jalur efektif, yaitu melalui pemerintah daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Pendapatan Daerah, maupun juga pusat di kami di Kemenparekraf. Kami pastikan kebijakan ini tidak akan menyulitkan pelaku industri pariwisata dan kita akan lakukan kajian secara bersama karena kita butuh 3G, gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi usaha parekraf dan hiburan untuk ciptakan lapangan kerja. Oke, terakhir Pak Sandi, gimana sih kalau dari menurut Pak Sandi sendiri sebagai Menparekraf gitu ya, apakah memang kenaikan pajak ini dibutuhkan? Pajak ini menyumbang 80% dari penerimaan negara. Negara kita memiliki agenda pembangunan yang sangat luar biasa dan membutuhkan
pendanaan. Nah, pajak ini sebagai instrumen adalah bukan hanya instrumen penerimaan negara, tapi instrumen untuk memperkuat industri nasional kita, memperkuat uh, dunia usaha dan lapangan kerja, sehingga terjadilah PPP, Public Private Partnership, di mana PPP ini juga berbicara mengenai people, planet, dan prosperity. Jadi menurut saya kita harus melihatnya secara keseluruhan. Kebetulan saya juga mantan pengusaha, saya tahu struktur biaya ini bukan semuanya hanya pajak, tapi juga banyak pungutan-pungutan lain, perizinan-perizinan yang ngejelimet. Nah ini kalau kita duduk bersama bahwa dalam bingkai kita untuk memperkuat dan memperbaiki ekonomi kita, ini yang dibutuhkan, tapi butuh kerjasama semua pihak. Saya yakin kita akan mendapatkan solusinya. Baik, Pak Sandi, tentunya kita nantikan seperti apa hasil dari judicial review ini sendiri. Semoga hasilnya. Sebelumnya terima kasih Pak Sandi atas waktunya telah bergabung bersama kami di Sedang Viral Liputan 6 SCTV. Selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.